Hello and what's up guys. Sekarang kita sudah bersama dengan Wuling Convero non-S DB tahun 2022. Iya, kalau kalian sekarang melihat zaman LMPV itu sudah semakin dan semakin mahal aja, bayangin Avanza sekarang sudah hampir 300 juta rupiah. Begitu pula dengan Expander. Masih ada nggak sih LMPV yang koceknya itu ramah di kantong? Jawabannya adalah mobil yang satu ini, karena mobil ini adalah LMPV yang sekarang harganya masih setara LCGC. Penasaran? Dan gak sekedar terjangkau aja, mobil ini menawarkan kapasitas ruangan yang tergolong sangat lega untuk sebuah LMPV. Sekaligus harganya membuatnya menjadi LMPV termurah yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini. So, kayak apa sih LMPV dari Wuling yang sekarang udah dapat improvement seperti ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start hearing. Eksterior tampil lebih minimalis dan ala true MPV dibandingkan Convero S yang tampil ala-ala crossover. Jadi secara overall lebih clean ala base spec gitu. Nah, untuk jangkis Wuling Convero non-S alias Convero DB tahun 2022. Iya, mobil ini mungkin agak sedikit tenggelam gitu ya di hype LMPV baru yang sekarang sangat-sangat lagi high banget. Sebut saja Toyota Avanza atau Mitsubishi Expander. Namun mobil-mobil itu kan sekarang sudah mahal gitu ya. Jadi kayak udah LMPV tapi mahal gitu, udah 300 juta rupiah. Jadi mobil ini secara harga itu masih sangat-sangat make sense banget. Untuk tipe yang seperti ini, yang non-S, itu price listnya OTR ada di 170-an juta rupiah. Dan itu pun belum termasuk diskon yang nanti kita akan bahas juga. Jadi benar-benar sangat-sangat make sense banget buat kalian usaha, buat kalian commute. Apalagi kan Convero terkenal ruangannya juga lega, jadi enak. Dan juga salah satu yang menjadi daya jual terbesar mobil ini sekarang adalah dia masih RWD. Iya. Nah, sekarang kita bahas mulai dari luar dan dalamnya, karena ini kan mobil sudah improvement, sudah minor facelift juga gitu ya. Bedanya apa aja? Namun sebelum itu, kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Om Irwan dari Wuling Maju Motor Ciputat yang udah ngizinin kita untuk ngulas Wuling Convero non-S ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, pengen tanya stok, pengen tanya diskon, atau pengen SPK Wuling apapun modelnya, nggak hanya ini gitu ya, kalian bisa check out Instagramnya Om Irwan di sebelah sini, atau call aja atau WA, nomornya di bagian bawah sini. Dan kalau kalian pengen melakukan SPK atau pemesanan Wuling apapun, kalian bisa lakukan via link yang ada di description box di bawah yang seperti ini nih. Karena kalau kalian beli lewat sana, tentunya selain kalian dapat benefit yang menarik, kalian juga turut mendukung kita untuk terus berkarya di Lakna Soto Jangki seperti itu. Diskonnya pun gede, belasan juta. Ntar kita akan bahas bareng sama Om Irwannya langsung. Tapi sekarang kita bahas eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Integrated roof spoilernya dia unpainted, jadi modelnya masih hanya scratchy plastik kayak gini, tapi at least tetap dikasih, kita udah appreciate, jadi tidak terkesan gundul. Kaca belum ada defogger, dan juga di sini memang absen untuk wiper belakangnya, jadi masih polos begini aja gitu ya. Bentuk overall shape belakang itu memang sama persis plek-plek sama Convero S sekalipun gitu ya. Jadi dari luar orang pun akan sulit membedakan kecuali dilihat dari logonya, karena di sini selain Wuling, dia Convero-nya hanya Convero aja, nggak ada logo S ala Hongguang S yang sangat-sangat viral itu. Bumpernya juga dia kalau menurut gua pribadi gitu ya, lebih demen yang ini justru dibanding yang Convero S yang mencoba untuk menjadi crossoveran gitu, SUV dengan cladding gitu. Ini dia full body color sampai bawah sehingga properly minivan, benar-benar terlihat seperti sebuah MPV gitu. Dan di bawah sini pun tetap ada rear fog lamp, walaupun ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapa.
Ke atas lagi, di sini dia ada kayak garnish warna silver. Nah, bedanya juga dengan Convero S, kalau S dia kan warna chrome gitu ya, kalau dia silver aja. Jadi lebih minimalis, nggak yang terlalu ngalai. Lampunya bentuknya sama persis dengan Convero S, namun bedanya untuk bagian yang ada di area tailgate di sini, dia nggak nyala untuk lampu senja. Jadi lampu senja dan lampu rem itu hanya menyatu di bagian luar sini, dan lampu sen di bawah sini, lampu mundurnya di bagian tengah sini. Seperti itu aja, simple. Dia di atas clean, tanpa roof rail, jadi benar-benar kesannya tuh kayak MPV. Dan untuk bagian window line sini, memang dia belum di black out gitu ya, jadi masih sewarna body. Ini ketolong karena di warna hitam, makanya nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kalian ngambil warna putih contohnya, ini dia masih warna putih sewarna body. Tapi kan itu bisa kalian stikerin sendiri, itu adalah hal yang gampang sekali. Ke bawah, door handle dia mengandalkan grip type, udah keren lah kayak gini, sewarna body. Dan dia pun memang belum ada keyless entry ataupun smart entry gitu-gitu ya. Jadi untuk masuk dan keluarnya, kalian harus colok kunci di bagian sininya, seperti itu. Ke bawah, rocker panel, kayak yang gue bilang juga polos, jadi nggak ada ala-ala crossover, tapi unsur safety tetap dijaga karena dia tetap ada mud flap yang bikin air nggak nyiprat ke bodinya, jadi udah cukup oke. Termasuk untuk bagian spion, dia pun udah nggak terlalu kelihatan base pack banget karena dia udah lagi-lagi sewarna body, udah ada lampu sein juga di sini, jadi udah oke. Walaupun memang secara spionnya dia belum electric adjustment, jadi dia masih model touchscreen adjustment ya, kalian sentuh-sentuh di sini untuk ngatur spionnya, dan dia pun tentu belum electric retract, jadi masih model penyet seperti ini. Tapi di harga segini, gue sih nggak komplain lah, still oke. Dan di atas, antena pun masih model short pole seperti RC kayak gitu. Untuk varian Convero yang non-S, memang peleknya dia belum menggunakan pelek alloy ya, jadi masih menggunakan pelek stainless alias pelek kaleng yang dilapis dengan dop warna silver kayak gini gitu. Tapi menurut gua, untuk base pack ini sih proper banget karena memang ini kesannya tuh kayak mobil-mobil base pack yang lucu gimana gitu kan, OM plus gimana gitu. Dan ini sendiri peleknya memang ring 15 inci, jadi agak kecil, tapi artinya bannya masih pakai agak tebel sehingga naiknya bisa lebih empuk. Dia pun dibalut dengan ban GT Radial Campiro Eco dengan ukuran 195/60 R15. Pengereman di depan cakram, di belakang tromol masih cukup normal banget, kita nggak ada masalah. Namun memang karena ini lagi-lagi varian yang base pack, dia belum ada safety feature apa-apa, bahkan ABS aja dia belum ada. Dan justru bagian favorit gue dari sebuah Convero non-S alias Convero DB adalah bagian fascia depannya. Iya, mungkin gue ini unpopular opinion banget gitu ya, karena bagi orang tentu Convero S depannya itu kan terlihat lebih trendy gitu ya, dengan lampu proyektor, ada DRL-nya, grillnya banyak chrome gitu kan. Tapi menurut gue, justru tampang yang simple no-nonsense kayak gini, itu terlihat lebih pas di bodi mobil yang seperti ini. Apalagi memang perbedaannya cukup banyak, dari bonnet, dari sini semua segala macam bumper itu udah beda gitu ya. Dan semenjak facelift, dia pun ada sedikit perubahan. Pertama-tama dari bagian grillnya, ini sudah baru. Walaupun logonya masih pakai logo wuling merah yang biasa gitu ya. Kalau yang lama, dia kan ada kayak body color panel strip di tengah sini, dan dia polos. Nah kalau yang sekarang, dia jadi full matte black kayak gini, dan ada aksen panah-panah chrome di bagian pinggirannya yang sedikit menambah kesan luxurious. Kemudian bumpernya bentuknya memang masih sama, dia serba ngebulet gitu ya, dan dia pun masih absen fog lamp tentunya, tapi ya masih wajar banget. Tapi at least dia udah manis lah dilihatnya secara desainnya, serba ngebulet seperti ini. Dan lampunya walaupun bentuknya masih serupa dengan yang pre-facelift, tapi sekarang dia sudah di black out alias housingnya udah di smoke gitu ya, jadi sekarang tampangnya lebih sangar lagi gitu. Walaupun memang secara teknologi ini masih cukup sederhana. Lampu senja, low beam dan high beam jadi satu di bagian sini. Untuk lampu sein di bagian yang dalam sebelah sini. Udah sesimpel itu aja. Dan juga kembali ngomongin soal harga, mobil ini kan LMPV paling terjangkau yang kalian bisa beli di Indonesia saat ini. Dan konon diskonnya juga belasan juta. Makanya sekarang gue pengen nanya langsung bareng Mas Irwan dari Wuling Maju Motor Ciputat. Halo Mas. Apa kabar Om? Baik, alhamdulillah. Thank you banget nih udah ngizinin kita ngulas
Convero DB-nya. Siap, terima kasih juga Om. Sama-sama. Udah mampir ke kita. Iya, lagi dong. Waktu itu kan kita Almas juga sempat kesini. Betul, betul. Ini kan bisa dibilang sekarang LMPV termurah di Indonesia ya Mas Betul, ya? betul. Harganya sekarang OTR berapa nih Mas? Harganya untuk NIK 2022 itu harganya Rp176.300.000 rupiah. 176 juta. Iya, betul. Nah, kalau dari sisi price list sendiri sebenarnya harga Convero tuh berapa sih? Ini yang paling bawah berarti? Ini paling bawahnya Convero Oke. DB Om. Kalau sampai yang paling mewah, paling atas tuh Yang berapa? paling mewahnya itu yang tipe L-Lux. Dia punya harga 220 juta. 220. 20 juta yang Itu tipe pun tertingginya. masih terjangkau banget untuk LMPV. Karena kan sekarang rata-rata udah hampir 300 juta semua. Dan belum diskon loh. Itu lagi, belum diskon. Betul. Dengar-dengar diskonnya belasan juta. Belasan juta. Belasan juta. Wah, jadi untuk Convero kayak gini, Yes. diskonnya berapa, Mas? Diskonnya ini sampai 15 juta. 15 juta. Sudah. Untuk NIK 2022 ya? 2022. Betul. Wah, oke. Masih oke banget loh 15 juta. Nah, itu sendiri untuk semua varian Convero atau ini aja? Ini aja. Ini aja? Iya. Kalau tipe S lebih tingginya diskonnya lebih besar lagi. Oh, lebih besar lagi malah? Iya, betul. Bisa nyampe berapa tuh Mas diskonnya? Sampai 20 jutaan bisa. Sampai 20-an juta. Cuman catatannya adalah diskon adalah dinamis. Untuk up to date-nya langsung aja telepon Irwan. Oh iya, langsung aja. Tadi kan kita udah share juga nomornya Mas Irwan ya. Kalau kalian belum lihat tadi, silakan di sini ada nih nomornya. Atau Betul. langsung ke description box di bawah. Yes. Kita juga cantumin. Betul, Om. Nah, terus untuk pembelian mobil ini, Convero atau yang lainnya, Mas Convero dulu deh ya. Ini promonya itu apa aja Mas? Mungkin kayak ada DP ringan, ada cicilannya, angsurannya berapa gitu-gitu atau gimana? Oh iya, kita juga ada program bunga 0%. Bunga 0%, oke. Dengan catatan untuk 1 tahun, tenor 1 tahun. Kemudian juga kita ada bunga angsuran rendah atau cicilan ringan juga ada. Selain itu juga kita akan kasih garansi mesin. Ini garansinya panjang Om. Berapa tuh garansinya? Garansinya 5 tahun untuk mesin. Oh, 5 tahun. 5 tahun bisa 3 tahun ya rata-rata ya? 3 tahun. Ini Ini 5 tahun tahun. berani. Oke, Selain berani. itu ada garansi transmisi 5 tahun juga. Oh, transmisi juga. 5 tahun garansi transmisi. Garansi mesin 5 tahun, transmisi 5 tahun. Kemudian ada kita garansi 3 tahun, garansi umum disebutnya. Dan masing-masing garansi itu 100.000 km mana dicapai terlebih dahulu. Oh ya. Dan ada tambahannya lagi Om. Apalagi? Garansi spare part selama 1 tahun atau 20.000 km. Wih, garansinya banyak ya. Iya. Mantap, mantap. Tambahannya lagi Om, itu kita free labor. Jadi jasa servis selama 4 tahun atau 50.000 km. 4 tahun? Yes. 4 Lagi-lagi, biasanya rata-rata 3 tahun. Ini 4 tahun. 4 tahun. Free betul. ya? Free. Oke, jadi tinggal gas aja dong. Oh, iya. Kalau mau ngambil ini misalnya, kan pasti kan banyak ngambil ini buat kayak contohnya taksi online Taksi atau untuk online, usaha ya. Usaha buat barang belakangnya, iya betul. DP-nya berapa sih? DP-nya saat ini bisa sampai 20 juta dapat. Dari 20 juta? 20 juta dapat. 20 Oke. juta. Kalau cicilannya sendiri, misalnya kita ambil tenor panjang nih. Tenor panjang. Paling panjang berapa tahun? Paling panjang kita 5 tahun Om. 5 tahun. 5 tahun paling Dengan panjang. angsuran berapa tuh? Dengan angsuran 3,8 ada. 3 juta 800 ya. Kalau untuk hadiah langsungnya sih ya normal Om, kaca film sudah dapat, karpet. Itu bisa dinego lah ya. Bisa pengen nego lah, free-nya telepon apa Irwan aja, gitu. Jadi promonya memang luar biasa banget nih. Nah, selain untuk Convero sendiri, untuk yang lain ada promonya nggak Mas? Kayak contohnya misalnya Cortez atau Almas gitu? Cortez Almas, lagi ada promo yang itu malah. Cortez Almas, Cortez itu saat ini kita masih jual NIK 2021. Oh, masih ada? Masih ada, tapi Oke. stoknya sedikit Om. Kemudian juga Almas Pro, Almas varian Almas masih ada juga available untuk NIK 2021. Nah, itu diskon-diskonnya berapa Mas? Ceng, 50 juta. 50 juta. 50 juta. Stok terbatas 2021. Gila. Buat teman-teman yang lihat nih sekarang, telepon Irwan langsung kalau minat untuk Cortez dan Almas. Tipe Almasnya. Mantap. Luar biasa, 50 juta sih gila sih, keren sih diskonnya sih. Nah, kalau mereka misalnya pengen tanya-tanya promo, pengen masih nego-nego diskon gitu bisa dong? Oh bisa dong, Nah, bisa. kemana Mas kontaknya? Silakan kontak Irwan di nomor handphone 0818 123430 atau klik link di bawah deskripsi ada ya Om ya? Ada dong, klik link ada. nanti di bawah seperti itu Om. Atau Instagramnya Om Irwan apa Instagram nih? boleh, Instagram Apa? Irwan irwan.wuling. Irwan, wah simple tuh, enak diinget ya. Irwan.wuling gitu ya. Iya. Terus alamatnya sendiri untuk Wuling Maju Motor Ciputat di mana Om? Baik, bagi teman-teman yang mau datang ke showroom, kita ada beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 12 Tangerang Selatan, Ciputat. Seberang percis Tip Top. Nah, kalau nyari di Google, nyarinya apa? Wuling Ciputat. Wuling Ciputat Langsung pasti sampai keluar, ya? sini. Tapi Oh, jangan oke. lupa Om, sampai sini carinya Irwan. Oh, oke, siap. Sampai sini carinya Mas Irwan. Iya. Dan tadi kalau pengen melakukan kayak SPK atau pembelian via link ya Om ya? Via link bisa, link ke WhatsApp Irwan bisa. Atau ke WhatsApp-nya Iya, Om Irwan langsung. juga bisa. Kalau kalian misalnya pengen tahu orang atau yang pengen beli wuling, apapun wulingnya gitu ya, mau
Convero, mau Cortez, mau Almas, kalian juga bisa referensikan link kita yang kita taruh di description box di bawah di sini nih. Gitu. Biar sama-sama happy. Seperti itu kan. Oke, thank you banget ya. Makasih Om. Makasih Om. Udah ngizinin kita untuk ngulas ini dan udah ngejelasin promonya juga. Promonya keren-keren banget. Nanti kalau teman-teman pengen nego promo, pengen tanya lebih lanjut, langsung aja kontak beliau via nomor yang ada di bawah sini, Instagramnya, atau pokoknya kontak telepon aja lah. 24 jam. Siap. Selama melek. Selama melek. Oke, siap. Sekarang kita lanjut bahas interiornya Mas ya. Boleh, silakan Om. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Om. Interior walaupun tampil sederhana namun didesain dengan kelegaan kabin yang cukup luar biasa di kelasnya dengan aksen warna terang yang membuatnya lega hingga baris ketiga. Nah, atau guys, pas kalian masuk kalian disambut dengan pintu yang beratnya lumayan loh untuk ukuran sebuah LMPV base pack kayak gini ya. Ini berat banget gitu, jadi terasa berkualitas. Dan di bawah sini, walaupun dia nggak ada steel plate apa-apa, tapi tetap ada plastik yang bisa kalian injak untuk melindungi bodinya. Oke, tegak. Nah, begitu guys, interior dari si Wuling Convero Non-S alias Convero DB tahun 2022. Sebelum kita bahas interior, fitur, desain, dan lain-lain, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknat Soto Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_aj. Seperti itu. Dan kita ingetin sekali lagi ya, kalau kalian misalnya ingin berencana membeli Wuling, apapun Wulingnya, mau dari Convero, Cortez, Almas, dan lain-lain, atau kalian kenal orang yang pengen beli Wuling, jangan lupa referensikan link kami yang ada di bagian bawah sini. Itu ada di description box di bawah, tinggal kalian klik aja. Karena dengan mengklik link tersebut, pembeliannya akan otomatis membantu channel kami di Laknat Soto Jangki juga. Thank you banget. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan kuncinya ya, yang bentuknya itu seperti ini. Nah, memang dia belum ada alarm atau sejenisnya, dia masih kunci batang single kayak gini aja gitu ya. Jadi masuknya masih harus putar kunci, tapi at least kuncinya udah rapi, udah ada plastiknya di bagian sini dan ada logo Wuling merah yang 3D seperti ini. Jadi cukup oke. Alright, kita pengen coba startup dulu. Kayak apa sih suara mesinnya? Kan memang mesinnya juga sudah ada perubahan gitu ya semenjak mobil ini mengalami facelift. Lebih tepatnya, katup variabelnya itu dihapus. Kayak apa? Yuk kita startup dulu. Nah, Junkies, bicara soal pacu, justru mesin dari si Convero Improvement ini mengalami penurunan karena katup variabelnya dihapus. Walaupun kodenya sama, L2B 1500cc Pitec Dewa C Inline 4. Sekarang tenaganya 96 horsepower dengan torsi 135 Nm, artinya turun 10 horsepoweran. Yang di-mate ke transmisi 5-speed manual berpenggerak roda belakang. 0-100 tuntas dalam 14,5 detik yang gak kenceng, tapi konsumsi BBM dalam kotanya justru lebih irit dari yang sebelumnya di 1:14. Oke lah. Oke, lanjut ke bagian interior, dashboard, door trim. Memang semua bahannya masih menggunakan hard plastik ya, cukup normal di kelas ini gitu kan. Tapi yang kita suka, ini semua plastiknya itu bertekstur, iya. Jadi nggak yang kayak plastik murah, terasa itu lumayan premium. Dan ini pun warnanya tuh coklat, iya. Jadi lagi-lagi agak nggak umum, terkesannya jadi lebih premium. Dan plastiknya pun tebel, iya, nggak kayak plastik ember yang ada di mobil-mobil Jepang, sebut saja beberapanya seperti itu gitu ya. Kemudian glove box belum soft opening tapi dampen gitu ya, jadi udah cukup bagus. Termasuk di bagian tengah sini sendiri ada hal annoyingnya, ntar gue jelasin kenapa. Tapi kisi-kisi AC itu masih terlihat cukup rapi dan masih ada kayak list chrome-nya di sini, list chrome-nya juga di sini gitu ya. Jadi masih ada unsur luxury-nya sedikit. Walaupun memang di bagian tengah sini ada tiba-tiba aksen kekarbonan yang kita sebenarnya agak nggak demen, karena ini agak out of place. Buat apa ada kekarbonan di sini gitu kan. Di bagian tengah sini dia berwarna hitam. Untuk head unit sendiri dia masih sangat sederhana. Dia modelnya memang sudah double din, tapi displaynya masih kalkulator warna merah kayak gini aja. Dan dia ada kayak harusnya slot CD di sini, tapi ini di blank out gini ya. Jadi memang dia inputnya itu nggak bisa CD, dia cuma bisa dua, bisa radio FM AM
Dan bisa USB yang kalian colok via bawah sini. Ini pun udah rapi karena udah ada tutupnya juga gitu ya, udah bagus lah. Nice. Nah, bagian bawah ini pun semuanya tombol fisik gitu ya. Jadi gede-gede, stick track gede banget gitu kan. Mute, mode, hazard gitu. Jadi mencetnya tuh kayak pasti banget. Dan yang kita suka, nggak kayak rata-rata mobil Jerman yang kalau kalian puter ininya tuh ikutan muter, ini tuh dia sudah tidak demikian gitu ya. Jadi kalau kalian putar ini pun logonya tetap ngadep ke atas. Begitu pula kan di sini tuning knob-nya. Jadi bagus lah, udah nggak kayak sebut saja VW Tiguan gitu yang muter-muter gitu kan, agak nyebelin. Nah, ke bawah lagi, climate control di sini dia sudah 3 dial seperti ini, dan ini pun memang nggak ada yang terlalu gimana-gimana, tapi at least arah sembur bisa diatur antara kepala dan kaki. Nah, di bagian tengah ada untuk air circulation, dari bagian kanan ada untuk temperature, memang dia hanya chiller aja, nggak ada heaternya. Bawah lagi, ini ada 12 volt socket yang berguna buat ngecharge, karena kan mobil ini rata-rata dipakai buat contohnya taksi online dan untuk usaha. Dan yang kayak gue bilang di sebelah sini, ada input untuk USB head unitnya. Open storage besar di bagian sini buat kalian naruh sesuatu. Dan untuk urusan transmisi, mobil ini untuk tipe ini memang hanya ditawarkan dengan transmisi manual saja, manual 5 speed gitu ya. Tapi yang gue rasakan sih, ini manualnya sangat easy to drive, dan dia koplingnya tuh halus, jadi nggak yang menyentak-nyentak gitu. Dan ini sendiri kayak transmisinya masih ada lapisan chrome-nya, di bagian base-nya pun masih ada ornamen chrome-nya, termasuk ada kukulitan kayak gini, jadi lagi-lagi masih ada unsur luxury-nya gitu ya. Ke belakang, 2 buah cup holder, parking brake yang masih hydraulic, dan di bagian belakang sini ada open storage lagi, tidak ada armrest-nya. Jok, semenjak dia facelift juga mendapat pattern baru gitu, yang sekarang patternnya lebih kompleks karena dia patternnya kayak garis-garis peta rel kereta di Jepang gitu sih, kayak gini, kayak peta rel kereta gini ya. Jadi sekarang dia tampil sedikit lebih ciamik. Joknya sendiri oke lah ya, walaupun agak stiff, tapi duduknya tuh tertopang dengan lumayan, jadi joknya tuh nggak yang kecil-kecil amat. Walaupun memang secara pengaturan dia masih manual, dan dia cuma bisa sliding dan reclining aja, dia belum ada seat height adjuster gitu ya. Tapi at least posisi mengemudinya menurut gue ini udah lumayan pas lah, jadi dia nggak terlalu ketinggian, nggak terlalu kependekan, bener-bener posisi yang enak gitu ya. Walaupun memang setirnya sendiri dia nggak bisa di-adjust untuk tilt maupun teleskopik, jadi dia modelnya fix, dan menurut gue setirnya itu agak sedikit terlalu nge-tilt gitu ya. Kalau kalian pernah bawa contohnya kayak Yaris Bapau gitu, feel setirnya tuh kayak gitu, jadi agak sedikit nge-tilt gitu, makanya ini ya rasanya kayak gitu. Tapi at least setirnya dia udah full poliuretan, ada bagian texture di bagian kanan kirinya, grip bolster gitu ya, jadi enak. Walaupun memang setirnya masih polos, nggak ada ornamen apa-apa selain logo Wuling di bagian tengahnya. Klaksonnya suara seperti ini masih perlu diganti gitu ya. Termasuk karena ini varian yang the most base spec, safety-nya pun masih minim. Dia di sini belum ada airbag untuk passenger maupun untuk driver, jadi ya masih polosan. Nah, kemudian di bagian speedometer ini pun sedikit berbeda dengan tipe yang atas, karena untuk MID tengahnya dia jauh lebih sederhana sekali. Ini bukan MID actually, ini cuman kayak untuk display information yang standar aja, karena cuman ada odometer, trip meter, engine temperature, dan fuel gauge. Udah itu aja gitu ya. Itu yang kalian butuhkan aja. Ke kanan, di sini ada sesuatu yang annoying dan ada sesuatu yang interesting sekaligus. Ntar gue jelasin di bagian annoying interestingnya. Door trim sama, dia fully warna coklat gitu ya, hard plastik semua, dan aksen kekarbonan di tengah berlanjut di bagian door trimnya. Itu gue nggak ngerti kenapa aksennya karbon sih. Kayaknya kalau dibikin black wood gitu akan lebih mendukung gitu ya. Kekarbonan agak nggak pantas di mobil seperti ini. Tapi at least dia sudah full power window, sampai ke bagian belakang juga. Di bawahnya udah ada bottle holder dan udah ada door pocket buat nyimpan beberapa hal. Dan kerennya, untuk bagian driver, dia power window-nya udah auto down dan sudah auto up juga, jadi udah oke lah. Ke atas, kaca yang bentuknya sangat fat ya, sangat gemuk kayak gini, udah ada day night view manual di bagian sini, normal di kelasnya, ada dome light juga, dan ada 2 buah sun visor yang polos, tapi di bagian driver udah dapat card holder. Kurang lebih seperti itu aja. Pintu belakangnya pun sama hefty dan beratnya kayak pintu depannya ya. Ini mungkin salah satu pintu belakang LMPV terberat yang pernah gue buka. Jadi nice, solid, dan hefty.
Nah, begitu aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Wuling Convero Non-S tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan yang luar biasa besar, masih di atas 10 jari gitu ya. Jadi memang, untuk soal ruangan, Convero tuh memang salah satu yang lega di kelasnya. Kita sama sekali tidak ada komplain di sana. Dan kalau kalian duduk, kaki pun masih bisa selonjoran ke bagian kolong jok depan, jadi masih bisa agak santai dikit. Di atas, headroom juga sama sekali nggak ada masalah, masih lebih dari 5 jari, jadi untuk tinggi rata-rata orang Indonesia bisa naik mobil ini tanpa masalah sama sekali. Kemudian, joknya sama kayak yang di depan, jadi pas improvement dia dapat pattern baru yang modelnya kayak peta kereta api kayak gini ya. Jadi sekarang lebih lively gitu di bagian belakang sini. Dan juga dia kedapatan 2 buah headrest untuk baris keduanya. Jadi kalau kalian ke bagian duduk di jok tengah, selain dia ada hump yang gede di bagian sininya, karena lagi-lagi mobil ini kan rear wheel drive, jadi kaki kalian akan dingklik kalau di sini, jadi harus ke kanan dan kiri. Kalian juga nggak dapat headrest untuk tengahnya gitu ya. Tapi kalau buat bocah sih menurutku ini masih acceptable karena joknya cukup lebar sehingga shoulder roomnya terasa lumayan mumpuni gitu ya. Oke lah. Nah, bicara soal penyimpanan, ini bagian konsol tengah pun penyimpanannya kayak langsung belok nyambung ke bagian belakang. Jadi kalian masih bisa nyimpan beberapa hal di bagian tengah sini. Ada 2 buah seat back pocket di kedua jok depannya. Dan ada door trim dengan door pocket yang cukup besar. Kalian masih bisa nyimpan minuman termasuk beberapa hal di bagian bawah sana. Walaupun kayak yang di depan juga, door trimnya ada kombinasi antara karbon yang kita agak nggak suka. Tapi at least di bagian sininya dia sudah power window, jadi ya udah oke lah, nggak window by power lagi. Nah, yang gue suka di bagian atas dia kan sudah dapat double blower. Oke lah, ini cukup normal di kelasnya. Sekarang Wuling untuk tipe Convero dia tuh udah nggak menawarkan yang nggak ada double blower lagi, karena kan memang di Indonesia kalau nggak ada double blower itu nggak manusiawi. Tapi yang gue suka, ini double blowernya digital. Iya, lihat ini tombolnya tuh digital ya. Jadi nggak kayak kebanyakan mobil-mobil di sini yang masih puter-puteran. Ini udah pencet-pencet tombol tuh. Ini fan speednya nih, saya lihat ya. Jadi bahkan double blower ini bisa dibilang lebih canggih dibandingkan climate control yang di depan yang masih model puter-puteran karena sudah digital. Lucu banget, really nice. Ini nice detail gitu ya. Termasuk di atas pun ada dome light 1. Udah seperti itu aja. Akses ke baris ketiga pun dipermudah karena jok baris keduanya udah ada sistem one touch tumble. Tinggal kalian tarik aja di bagian sini, maka otomatis dalam satu sentuhan dia akan ngefold dan ngeflip ke depan. Dan ini pun bisa dilakukan untuk kedua joknya ya. Jadi nggak kayak rata-rata mobil yang cuma bisa dari sisi passenger doang. Ini kalian masuk dari sisi kanan maupun kiri, dua-duanya bisa one touch tumble. Wih, lega. Gue recline dikit ya. Nah, so, begitu guys, rasa duduk di baris ketiga dari si Wuling Convero Non-S alias Convero DB tahun 2022. Ini jok baris kedua udah gue majuin sedikit, tapi masih menyisakan ruangan yang lebih dari cukup untuk orang dewasa duduk. Dan ini posisinya udah gue agak recline dikit supaya nyaman. Di sini gue masih ada ruangan 2,5 jari. Iya, kalau gue duduk nih di sini, nih kalian bisa lihat ya, masih ada 2,5 jari. Jadi untuk sebuah LMPV ini masih gue bisa bilang lega. Iya, memang Convero tuh di kelasnya terkenal spacious gitu ya. Bener-bener enak lah duduk di baris ketiga ini. Sebagai orang dewasa, gue masih bisa duduk di sini keluar kota tanpa masalah sama sekali. Joknya pun yang gue suka tidak dianaktirikan, jadi tetap diberi pattern-pattern baru yang lebih digitalized kayak begini. Termasuk untuk row ketiga, kalian tetap dapat 2 buah headrest kayak gini gitu. Jadi kalau duduk gini tuh, wih, enak sih kayak gini sih. Benar-benar enak lah, nggak masalah sama sekali untuk rata-rata tinggi orang Indonesia. Termasuk joknya itu dia agak recline ya, nggak yang terlalu tegak banget. Jadi kalian duduknya pun agak relax, jadi nggak capek-capek amat. Termasuk di bagian luar kanan dan kirinya udah dapet kayak plastik yang agak nonjol kayak gini yang bisa kalian jadikan sebagai armrest. Termasuk ada open storage juga di bagian kanan dan kirinya. Walaupun memang ada hal annoying di bagian sebelah sininya, ntar gue jelasin kenapanya. Tapi kalau secara ruangan, ini udah lega dan gue nggak ada komplain sama sekali.
Oke, lanjut bahas mengenai bagasi dari si Convero Non-S. Nah, yang bikin gua terkejut sekali lagi adalah untuk buka bagasinya dia udah ada tombol di sini dan ini electric button. Iya, jadi udah tombol elektrik gitu ya. Sangat over engineering untuk mobil seperti ini. Nah, ini posisi jok baris ketiga memang lagi dalam keadaan naik bekas gua duduk tadi gitu ya dengan headrest naik seperti ini. Oh iya, gue juga lupa bilang. Dia tuh di base dari headrest untuk setiap row-nya dia tuh ada hook. Jadi kalian kalau pengen gantungin belanjaan atau tas gitu yang kecil-kecil bisa digantung di setiap joknya gitu ya karena masing-masing ada hooknya. Nah, kalau kalian lagi dalam mode 7-seater, bagasinya tersisa kurang lebih sekitar 2 jengkal. Iya, masih lumayan gede loh. Lagi-lagi kalau soal space, Convero memang menurut gua lumayan juara gitu ya. Di sini kalian pengen taruh koper medium, tidurin satu gitu masih muat, gym bag, golf bag, belanjaan harian segala macem juga masih muat di sini. Dan ini pun ada lapisan carpetingnya gitu ya, jadi terasa lumayan suave gitu, enak dipegangnya. Tapi kalau kalian butuh ruangan lebih banyak, tentu jok baris ketiga ini masih bisa diturunkan. Dan ini sendiri mekanismenya udah berubah semenjak dia facelift. Karena pas pre-facelift, kalian nurunin joknya tuh harus pakai lever di bagian samping sini gitu. Agak lebih hassle. Sekarang kalau kalian pengen nurunin joknya, dia levernya berubah jadi di bagian tengah sini. Jauh lebih mudah. Tarik aja. Nah, pertama, kalau kalian nggak butuh space yang ala-ala fan, kalian bisa turunin aja kayak gini, maka langsung meningkat signifikan. Kalian bisa taruh koper large 2 gitu ya, di bagian atas ini pun muat gitu ya, karena kan dia memang tall roof dan openingnya besar. Tapi kalau kalian butuh ruangan yang lebih besar lagi ala-ala van, ini pun tentunya masih bisa di-tilt ke bagian depan. Caranya, di bawah sini ada tuas yang bisa langsung kalian tarik aja. Gini, di-fold ke depan, dan ini diturunin. Kayak gitu. Kalau udah begini, langsung max cargo. Iya, karena di sini langsung jadi ala-ala van gitu. Kalian pengen taruh koper medium di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun muat kalau nyusunnya bener gitu ya. Dan di sini memang dia nggak ada false floor atau gimana, karena kan dia ban serep diletakkan di kolong. Dan yang kita suka, dia tuh completely load lift free. Iya, jadi dia flat. Dan kalau kalian pengen tarik barang, koper, galon, LPG segala macam, itu tinggal tarik aja. Karena dia benar-benar sama sekali tidak ada load liftnya gitu ya, rata. Dan dia pun openingnya rendah banget. Jadi kalau kalian pengen masukin barang, nggak perlu kalian angkat tinggi-tinggi. Karena memang bibir openingnya ini, dia tuh low to the ground. Jadi lagi-lagi enak banget buat usaha dan buat ngangkut-ngangkut barang. Sisanya, untuk ruangan di dalam dia lega, buat orang lega, buat barang lega. Kesimpulannya, ini adalah mobil yang terasa sangat lega di kelasnya. Walaupun ia nyaman, lega, dan sangat terjangkau, namun karena ia varian base pack pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Wuling Convero DB. Pas pertama kali keluar, salah satu keunggulan Convero di baris belakangnya yang nggak dimiliki oleh kompetitornya adalah dia punya USB charger di bagian sebelah sini. Jadi kalau anak-anak pengen nyolok gadget gitu ya, tinggal nge-charge di sini. Tapi semenjak facelift malah dihapus. Iya, kenapa malah dihapus? Jadi sekarang kalau anak-anak di baris ketiga pengen nge-charge gadget, harus tarik kabel all the way dari baris pertama pakai 12 volt socket di bagian depan. Salah satu aspek yang bikin Convero terlihat lebih berkelas dan upscale dibanding rivalnya adalah adanya jam di bagian sebelah sininya, jam analog gitu ya. Tapi semenjak facelift, jam analognya malah dihapus. Oke, digantikan logo Wuling di bagian tengah sini dan itu bagus jadi nggak polos. Tapi sekarang kalau kalian pengen Wuling Convero yang ada jamnya, itu cuman di tipe Lux yang atas. Dahulu kala, salah satu fitur favorit gua dari sebuah Wuling Convero adalah hal sesederhana adanya rear fog lamp sampai ke varian bawah sekalipun. Di varian bawah rear fog lampnya bawah lamp, di varian atas rear fog lampnya LED. Nah sekarang untuk varian ini rear fog lampnya dihapus. Iya, di sini jadi blank switch aja kayak gini, nggak ada fungsinya. Padahal kalau kita lihat ke belakang, dia tetap masih ada ruangan untuk rear fog lampnya di bagian bawah sini. Iya, ini masih kosong, tetap bisa diisi bawah lamp dan tetap bisa fungsi sebagai rear fog lamp. Kenapa dihapus? Ini bukan hal yang mahal-mahal amat kayaknya gitu kan. Mereka hemat berapa sih dari ngapus bawah lamp dan switch?
Namun tenang, karena sebagai LMPV termurah di Indonesia dan masih RWD, pasti membawa banyak hal yang menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Wuling Convero DB. Walaupun ini Convero yang versi paling base spec, tapi dia tetap memperhatikan jika konsumen dari mobil ini adalah keluarga muda yang baru punya anak. Kenapa? Karena di jok baris keduanya, di sebelah sisi driver sini, itu dia tetap diberikan ISOFIX tethering point. Iya, untuk sebuah mobil base spec LMPV yang harganya cukup terjangkau kayak gini, dikasih ISOFIX tethering point, gue sih cukup terkesan ya. Walaupun gue sempet kecewa karena mesinnya agak di downgrade, tapi soal peredaman yang ada di kap mesin ini, gue sangat-sangat impressed dengan Convero Basic yang satu ini. Kenapa? Karena bisa dilihat di bagian sini firewallnya segala macem gitu ya, ke belakang peredamnya tuh full gitu ya. Terlihat sangat rapi dan sangat penuh. Bahkan sampai atas sini di kap mesinnya, dia udah dapet peredam juga. Untuk mobil seharga ini dan di kelas ini, jarang loh yang full peredamnya tuh sampai kap mesin kayak gini. Bahkan banyak mobil yang lebih mahal yang masih nggak dapet peredam kap mesin. Banyak sekarang mobil yang harganya 400 juta, 500 juta, yang kalau pengen buka tangki bensin, itu masih antara di sini tuas gitu ya, atau tuas di sebelah jok bagian bawah sini yang cekleng-cekleng gitu. Dan itu kalah dengan si Convero Basic yang satu ini. Kenapa? Karena untuk mobil semurah dan sekelas ini, dia buka tangki bensinnya sudah electric button. Iya, di bagian sini nih, ini electric button. Kalau gue pencet, bisa lihat di belakang. Hehehe. Jadi udah canggih dan over engineering. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Wuling Convero Non-S alias Convero DB tahun 2022. Seperti yang dari awal kita bilang gitu ya, di zaman ketika LMPV itu sekarang semakin dan semakin mahal, mobil ini harganya masih sangat bertahan banget. Bayangin aja, untuk LMPV sekarang dia dijual masih di harga 170-an juta rupiah. Daihatsu Xenia termurah aja itu sekarang ada di 190-an juta gitu kan. Jadi ini sekarang tetap memegang predikat sebagai LMPV paling terjangkau yang kalian bisa beli di Indonesia. Dan penggeraknya pun masih RWD. Jadi anti FWD, FWD Club gitu ya. Termasuk mobil ini juga menawarkan ruangan yang termasuk sangat lega di kelasnya. Jadi luar biasa lah bagi kalian yang mencari LMPV untuk usaha atau untuk commute gitu ya. Kalau yang tinggal di daerah yang naik turun butuh RWD, ini masih bisa banget kalian andalkan. Walaupun memang semenjak improvement ada banyak juga di mobil ini yang agak sedikit di-courting. Tapi menilai harganya yang sangat terjangkau, kita sih masih berani memaklumi gitu ya. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Om Irwan dari Wuling Maju Motor Ciputat yang udah memberikan kita kesempatan untuk ngulas Wuling Convero Non-S DB ini di Laknat Soto Jangki. Karena mobil ini sendiri juga stoknya nggak gitu banyak gitu ya. Harganya terjangkau membuat mobil ini sangat laris untuk contohnya taksi online dan untuk para pengusaha. Luar biasa. Kalau kalian misalnya pengen tanya-tanya diskon, pengen nego, tadi kan diskonnya juga udah kita bubarin semua gitu ya. Diskonnya pun gede belasan juta. Jadi benar-benar harganya lebih terjangkau lagi. Kalian bisa kontak Mas Irwan via Instagram di sebelah sini atau call aja atau WA di bagian bawah sini. Dan kalau kalian tertarik untuk melakukan pembelian, jangan lupa untuk melakukan pembelian via link yang ada di description box di bawah gitu ya. Karena dengan pembelian via description box di bawah, selain kalian bisa dapat bonus yang sangat keren juga, kalian juga turut mendukung channel kita yaitu Laknat Soto Jangki. Jadi kalau kalian butuh mobil seperti ini atau tahu temen yang butuh gitu ya, segala macam, bisa direferensikan link yang ada di description box di bawah gitu, supaya pembelian kalian bisa sangat berkualitas via Wuling Maju Motor Ciputat dan bersama Mas Irwan. Seperti itu. So, thank you banget Mas Irwan, thank you banget Wuling Ciputat, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknat Soto Jangki. Kepo juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_J sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan info-info mobil yang kita review, fakta otomotif harian, dan pastinya jokes yang akan menghibur kalian semua. Alright, sekian aja untuk Wuling Convero DB alias LMPV termurah di Indonesia saat ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and go!